warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man ba'du. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa nafa wa intifah wal ibadah wal istifadah wa hada al-musuki kitabillah ta'ala sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda dalam al-khair jiwa awazillah bihi wa tarabihi subhanahu wa ta'ala wa anna wa syarifuna musalliniyat inna Allah yadkhul niyatihim wa fi amalihim wa tadarruna fi tadarrurihim innahu waliyyu dzalika wal ghafuru alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin fid dharain amin. Ya qala faslun wa kullu fa'in kana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i aini sahati jarrah. Idza qudira manfa'atuhu bi ahadi amrayni bi muddatin aw 'amalin wa itlaqaha tadi ta'jil ujrati illa an yashtarita at-ta'jil wa la tabdul al-ijaratu bi mawti ahadil muta'aqidain wa tabdul bi talab al-'ayn al-musta'jarati wa la dhamana 'ala al-ajiri illa bil udwan. Hadirin, membahas tentang al-ijarah, yaitu sewa. Sewa apa saja yang bisa disewakan? Motor, mobil, rumah, kos-kosan, apa saja yang bisa disewa. Nah, ini namanya al-ijarah, bahasa al-ijarah, yaitu persewaan. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi, setiap benda yang bisa diambil manfaatnya, ma'a baqa'i ainihi, ketika diambil manfaatnya barangnya masih tetap ada, maka yang kayak begini bisa diambil manfaatnya dengan bersamaan masih tetap barangnya alias tidak habis barangnya, sahhat ijaratuh, maka barang itu boleh untuk disewa. Setiap barang yang kalau diambil manfaat barang tersebut dengan tetapnya barang tersebut tidak habis, maka sah barang tersebut untuk disewa. Ya, kayak tadi ya, contohnya apa? Rumah, mobil. Jadi pada saat balikin mobilnya masih ada, gitu ya. Rumah pun juga begitu, kos-kosan diambil manfaat oleh orang lain, disewa sebulan 2 bulan. Ketika sudah selesai masih sewanya, rumahnya masih ada. Setiap sesuatu yang mungkin masih tetap maka sah untuk disewa. Selain dari kalimat tadi, contohnya adalah sesuatu yang hilang kemanfaatan, hilang ketetapan daripada barang tersebut. Contohnya adalah lilin, nyewain lilin. Lilin kalau dipakai habis nggak? Habis, gitu ya. Jadi pada saat dibalikin kita nggak bisa, maka jatuhnya dia itu bukan sewa, melainkan harus dijual, gitu ya. Sepeda bisa disewa, ketika balikin nggak, kecuali dengan hilangnya itu dengan umur.
dengan masa waktu yang lama. Contohnya motor ketika disewakan, sewainnya 10 tahun, 5 tahun, lepas dibalikin banyak udah utang, iya kan? Terus ada legend-legend nggak masalah, karena memang proses masa waktu. Begitu juga rumah ketika disewa puluhan tahun, ketika dibalikin catnya udah pada kompak, tidak ada yang bocor, begitu ya. Gak apa-apa, itu emang udah umur, tapi aslinya masih ada. Contohnya kalau kagak ada, yang bakalan habis adalah makanan. Saya mau sewa apa? Sewa makanan, kagak bisa, karena makanan caranya adalah dikonsumsi. Kalau udah dikonsumsi dimakan, habis kan? Maka nggak sah untuk dijadikan persewaan. Tidak kudirat manfaat tidak di amrek. Kalau sudah bisa ditentukan manfaatnya dengan salah satu daripada yang dua, bimuddatin aw amalin, dengan masa waktu, tenggang waktu, bimuddatin aw amalin, atau dengan profesi, keahlian. Saya mau sewa ente untuk jahit baju saya. Kan ada kayak gitu ya. Ada orang memang kerjanya itu dia digajinya karena dia bisa jahit baju dalam satu hari, waktu yang dia tentukan misalnya 6 jam atau 7 jam, itu bisa menjahit baju sampai 10 baju misalnya, 10 baju. Orang ini nggak punya modal bukan barang, tapi yang dia berikan adalah amalnya. Amal itu adalah profesinya, keahliannya. Dia gunting, dia jahit, dia bikin kancingnya, dia awalnya dari diukur segala macam. Nah ini sah untuk dijadikan profesi ini sebagai ijarah, yaitu sewa. Paham deh? Kalau tadi rumah, motor, saya sewa ini 1 hari, sewa 1 jam, begitu ya. Itu boleh. Ada juga au amalin atau amal. Jadi bukan barang ini, melainkan keahlian yang disewakan. Tidak boleh. Saya sewa Anda untuk jahit baju atau untuk bikin apa? Ada sebagian itu bikin payetnya doang, bikin apa? Jadi di baju ada beberapa proses, bisa jahit, kita bikin hiasan-hiasannya, gitu ya. Nah ini ada orang khusus untuk dia sewa. Ntar sewanya itu satu bajunya dihargai berapa rupiah, gitu ya. Itu namanya ijarah. Wa itulah bukan yang tadi ta'jil ujur. Nah, kalau udah jadi akad, ngomong gini, saya sewain Anda ini dengan harga sekian. Saya sewain ini mobil 1 hari 400.000. Gitu. Nah, kalau ngomong kayak begini, maka ujurnya harus segera dibayar di awal. Tapi kalau ditentukan entar bayar sewanya nanti di akhir setelah mengembalikan uang, nah kalau begitu baru boleh ya. Tapi kalau nggak tentuin, maka ketentuan dari penyewa itu harus dia membayar lebih awal uang dibuka ya sewa. Paham ya? Jadi orang yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan, itu kalau dia ucapnya adalah nggak ditentukan bayarnya harus kapan, itu udah pasti berlakunya harus uang ada di muka. Paham ya? Jadi saya sewain
kos-kosan sebulannya misalnya 600.000. Ini penyewa yang punya kos-kosan dia nggak mau ntar bayarnya setiap kalau udah di tanggal yang sama bulan depan. Kalau dia nggak ucap begitu berarti bayarnya harus sekarang. Si penyewa itu harus bayar di muka. Jadi, padahal sebenarnya misalnya harganya 500.000 dalam 1 bulan, berarti 500.000 dibagi 30 hari, berarti nilai itulah yang harus dibayar per harinya, karena baru ada dapatin manfaat dari rumah kos-kosan tersebut kecuali kalau kita sudah melewati dalam 1 hari itu. Nah kan kagak enak kok tiap hari terima rekian dulu, ya kan? Mungkin misalnya 20.000, 30.000 tiap hari begitu. Terimanya di awal, gitu ya. Sama hotel juga begitu ya. Orang jangan kan pas mau masuk dia berbayar dari jauh-jauh hari udah pesan dengan masukin nominal dia transfer. Padahal dia belum nikmatin persewaan. Kan namanya jual beli kan Anda dapat barangnya, ente dapat uangnya, kan begitu ya. Sewa juga begitu harusnya. Kapan Anda berhak menerima daripada kapan misalnya ente dapat wajib untuk ngasih anak duitnya ini setelah ente udah menikmati fasilitas ini selama 1 hari, terbukti kalau ente sudah terima. Nah cuman dasar secara mutlak kalau nggak disebutin paymentnya kapan harusnya pembayarannya, maka udah otomatis bayarannya harus di awal juga, kan dia, karena barangnya nggak kemana. Jaminan apa? Anak bisa yakin kalau ente bakalan tetap di sini, ya uang kan di awal. Paham ya? Karena kalau nggak di awal, ente bisa aja kabur setelah udah melewati waktu yang ditentukan. Misalnya sehari, sebelum masuk sehari itu udah kabur dulu, bisa. Tapi kalau udah bayar di awal, ente kabur aja, ente tinggal datang, ente selesai, begitu ya. Jadi dasarnya kalau secara mutlak namanya pembayaran itu takjil ujrati harus berada di awal, harus ada di awal, bukan DP secara low di awal, gitu ya. Wala tabtul ijaratu bi mauti ahli mutaakhirin. Kalau setelah akad dua orang yang melakukan akad persewaan kemudian di tengah itu meninggal dunia, maka sewanya akadnya nggak jadi batal. Akad sewanya tidak batal dengan mati salah satu keduanya. Batal dulu bital fil ain, tapi bisa batal akad sewa kalau hilangnya barang yang disewa. Dia batal, nggak boleh diterusin, maka harus bayar ganti rugi. Ada orang nyewa motor, nyewa sepeda 1 hari, belum nyampe 1 hari di tengah-tengah ini jadi hilang sama dia, sama yang nyewa, maka persewaannya dianggap batal. Artinya nggak wajib dari si yang punya motor atau yang punya sepeda untuk menggantikan lagi motor yang lain untuk diteruskan sewanya sampai batas akhir perjanjian. Enggak. Saat dengar berita itu hilang, maka saat itu atau hancur atau misalnya ketabrak timpa pohon atau dan sebagainya, pokoknya hancur atau hilang, saat itu juga akadnya batal.
Nah, kalau udah batal wajib mengganti, wala domana watal dulu kita fil ain mustajarah, maka batal akad sewa dengan talak itu hancurnya atau hilangnya al-ain barang al-mustajarah yang disewakan, gitu ya. Wala domana al-ajiri, tidak wajib menjamin bagi al-ajir, orang yang menyewa, illa bi'urmanin, kecuali hilangnya dengan sengaja, rusaknya dengan sengaja. Ada orang nyewain barang elektronik, contohnya misalnya nyewain TV, ini deh, kan kadang-kadang ada tuh ya, di kayak IO gitu, dia juga nyewain TV. Kemudian TV itu disewa selama acara. Tiba-tiba di tengah perjalanan TV itu rusak. Padahal nggak kena air, nggak kena langsung sinar matahari, atau pemakaian yang lama, enggak, normal. Bahkan orang yang nyetel TV itu maksudnya dari orang itu tersebut, si penyewa. Nah, kalau dia rusaknya begini, siapa yang ganti? Bukan si penyewa, kan? Karena memang dia memang umur atau misalnya saat itu kenapa di dalamnya dia nggak tahu. Karena dia udah tahu di tempatnya mana. Kecuali dia udah taruh ke barang sehari sebelum hari H, naruhnya di luar. Orang siapa aja lewat bisa ngambil, nggak ada penjagaan, akhirnya hilang. Nah, ini baru ganti si penyewa. Atau naruhnya di luar, langsung kena, kalau hujan ini langsung kena air, nggak ada atapnya, aling-alingnya. Harusnya kan TV kan naruhnya di dalam, karena rentan elektronik. Nah, kalau kayak gitu baru namanya udwan. Udwan itu apa ya? Sengaja keteledoran dari orang yang sewa, yang menyewa. Nah, itu wajib mengganti. Tapi kalau misalnya naruhnya udah benar, di umumnya naruhnya TV gitu ya, dan memang pada saat di tengah-tengah dia nyalain, tiba-tiba rusak TV-nya. Nah, itu nggak ganti. Lalu dia nyewa motor, berarti sewa motor naruhnya di luar, dekat jalan raya, nggak dikasih kunci ganda. Jadi setiap orang lewat itu nggak ada yang jagain juga, nggak ada CCTV juga, hilang. Nah, itu wajib mengganti penyewa. Kenapa ya? Karena nggak ada penjagaan. Mestinya nih dimasukin ke gerbang, mestinya ditambahin kunci ganda paling dua, mestinya dia titip sama orang sebelum dia masuk, agar supaya kalau kenapa-napa bukan kesalahan dari dia udah jagain. Akhirnya hilang juga, udah jaga begitu, protek begitu ya, udah berlapis-lapis. Nah, yang begini nggak wajib ganti.